Akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Rabu 7 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini pemirsa, tawuran massal di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur NTT menyebabkan satu warga terkena luka tembakan senjata pada Senin 5 Agustus 2024 malam hari. Korban adalah Franciscus Frederick Ebang Dias, berusia 19 tahun, warga Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka. Setelah terkena tembakan, Franciscus Dias dikabarkan tak sadarkan diri, lantas dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Hendrikus Fernandes Larantuka. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Paul Kabelan, wartawan Tribun Flores. Rekan Paul, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Selamat siang rekan Yusrina. Kemarin hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 terjadi tawuran massal antar warga, khususnya kelompok pemuda di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Tawuran ini menyebabkan Franciscus Ebang Dias, pemuda berusia 19 tahun yang berasal dari Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, terkena luka tembak. Rupanya peluru yang menyasar bahu Franciscus, bahu kanan Franciscus itu berasal dari tembakan aparat Polres Flores Timur yang saat itu sedang melakukan upaya pembubaran massa tawuran. Kapolres Flores Timur AKBP Nyoman Putra Sandita mengatakan korban terkena peluru rekoset dari aparatnya. Ia menjelaskan massa tetap melakukan perlawanan saat aparat tiba di lokasi, dan ada satu anggota polisi juga terkena lemparan batu dan kepalanya bocor dan dilarikan ke rumah sakit dengan mendapat luka sebanyak 5 kali jahitan. Sementara korban Franciscus mendapat perawatan medis dan sudah dioperasi. Peluru plastik berhasil dikeluarkan dari bahu kanannya dengan luka sedalam 7 cm. Ia sempat tak sadarkan diri saat dilarikan ke rumah sakit dan diantar langsung oleh pihak keluarga dan warga setempat. Nah, buntut dari penembakan itu, warga bersama keluarga spontan melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah dinas Kapolres Flores Timur. Mereka membakar ban dan menuntut agar Kepala Kepolisian Resor Flores Timur atau Kapolres bertanggung jawab atas dugaan kelalaian anggotanya. Pihak keluarga dari Franciscus sendiri sementara ini berencana untuk melayangkan surat ke Polda NTT dan juga ke Kapolri, meminta agar anggota di Polres Flores Timur termasuk ke Kapolres ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Dan hingga saat ini kericuan sudah kondusif dan beberapa pihak sudah melakukan mediasi sementara. Namun warga yang kecewa dengan anggota masih memberikan tanggapan mereka di media sosial maupun secara langsung. Dan para keluarga saat ini sudah pulang ke rumah membawa dengan Franciscus yang sempat tak sadarkan diri usai saat dilarikan ke rumah sakit itu. Demikian rekan Justina informasi yang dapat saya laporkan dari Flores Timur. Terima kasih rekan Paul, wartawan Tribun Flores atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah minibus jenis Toyota Avanza tertabrak kereta api di perlintasan belakang SPBU Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru pada Selasa 6 Agustus 2024, sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mobil dengan plat nomor AG 1711 TH ini sempat terlempar sejauh 50 meter. Kecelakaan bermula saat pengemudi Muhammad Nizar yang berusia 28 tahun warga desa Betak, Kecamatan Kalidawir,
Untuk kronologi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataram. Rekan David, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Yustina. Kecelakaan antara kereta api parcel atau kereta api barang dengan Toyota Avanza AG 1711 TH terjadi di perlintasan sebidang di belakang SPBU Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa kemarin. Kecelakaan bermula saat akan melintas kereta barang dari arah barat. Sebenarnya keseharian perlintasan sebidang ini dijaga oleh relawan, namun pada hari itu relawannya sakit sehingga tidak ada yang berjaga, sehingga ada seorang warga bernama Selamat berinisiatif untuk menghentikan sepeda motor atau kendaraan lain yang akan melintas di perlintasan tersebut. Dari arah utara, Selamat berhasil menghentikan sejumlah sepeda motor yang akan melintas, namun dari arah selatan melaju Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Muhammad Nisar berasal dari Desa Betak, Kecamatan Kalidawir. Saat itu Selamat berusaha memberi peringatan dengan berteriak untuk menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh Nisar. Namun seperti mengabaikan, Nisar terus melaju sampai di tengah rel kereta api, sehingga kereta barang yang bergerak dari arah barat atau dari sisi kendaraan ini tidak bisa menghindar, dan terjadilah benturan keras yang menyebabkan mobil berwarna silver ini terseret hingga 50 meter kemudian terguling ke arah selatan di tanggul pembatas rel kereta api. Akibat kejadian ini pengemudi meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara kondisi kendaraan karena benturan yang keras ini sampai gepeng menyisakan dimensi setengah dari lebar aslinya. Dan dari kejadian ini kemudian PT KAI bersama dengan Dinas Perhubungan memasang besi ya, yang ada di tengah jalan di perlintasan ini agar mobil tidak bisa melintas. Sebenarnya di perlintasan ini sudah dilengkapi dengan palang pintu elektronik, namun sejauh ini belum dioperasikan karena Dinas Perhubungan yang berwenang pada operator alat ini belum mempunyai sertifikasi. Jadi mereka harus melakukan pelatihan dulu di Madiun sampai mendapatkan sertifikasi baru boleh mengoperasikan palang pintu perlintasan. Karena itu sebelum ada operator resminya, perlintasan ini ditutup untuk mobil agar tidak terjadi kecelakaan serupa. Demikian yang bisa saya laporkan, Justina. Terima kasih rekan Hadis wartawan Tribun Mataram. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan pemantauan kami bersama Kepala PT KAI Daob 7 Madiun, Kuswardoyo. Hari ini, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024, terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, tepatnya di JPL 243 di antara stasiun Tulung Agung dan Sumber Gempol. Sebuah kendaraan Avanza telah menempel kereta api parcel tengah di lokasi tersebut. Lokasi JPL 243 merupakan perlintasan sebidang yang tidak terjaga. Akibat dari kecelakaan tersebut, kereta api parcel mengalami keterlambatan sebanyak 49 menit dikarenakan harus melakukan perbaikan pada lokomotif yang digunakannya. Selain itu juga kereta api Kertanegara mengalami keterlambatan 14 menit dikarenakan harus menunggu kereta api parcel tengah sampai di stasiun Sumber Gempol. Tentunya kami dari PT Kereta Api Indonesia tidak pernah bosan untuk menyampaikan himbauan agar bagi semua pengguna jalan raya untuk selalu waspada saat hendak melintasi perlintasan sebidang. 7 anak-anak di Kota Gorontalo mengalami keracunan setelah memakan mie pada acara ulang tahun. Insiden terjadi di Kelurahan Bulide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo pada Senin 5 Agustus 2020. Menurut Mariam Tanju, ibu seorang korban, kejadian berlangsung pada Senin malam.
Untuk informasi lebih lengkap akan dilaporkan rekan Fernandes Sialaga, wartawan Tribun Gorontalo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Fernandes, silakan laporan lebih lengkapnya. Dan benar ya bahwa Ibu Maria mengungkapkan bahwa anaknya yang berusia 20 tahun saat pulang dari acara ulang tahun tersebut langsung muntah-muntah dan juga mengalami diare begitu. Dan ternyata anak-anak lain juga mengalami hal serupa. Dehidrasi sampai dan beruntung dalam insiden itu tidak ada korban akibat makanan. Sampai saat ini para korban masih mendapatkan intensif di rumah sakit umum dan sampai saat ini juga 7 korban telah mengakhiri pada hari ini Rabu 7 Agustus 2020. Dan Kepala Seksi IGD dan Dr. Adam yang mengungkapkan kami Tribun masih berada di ruang instalasi gawat darurat Gorontalo dikarenakan ruangan khusus anak kemarin sempat penuh begitu. Itu juga mengakibatkan mereka harus menerima perawatan sampai kemarin Selasa siang di IGD begitu. Namun pada siang harinya menurut dia penjelasannya bahwa para korban itu telah dipindahkan ke ruangan anak khusus untuk rawat inap begitu. Dan anak-anak yang menjadi korban itu berusia dari 2 tahun hingga 11 tahun begitu. Namun salah satu orang dewasa itu berusia 20-an dan telah dipulangkan pada hari yang sama ketika kejadian begitu karena kondisinya yang sudah membaik. Dan hingga kini juga pihak rumah sakit masih menunggu hasil lab pemeriksaan yang sampelnya telah diambil oleh Dinas Kesehatan pada kemarin Selasa pagi begitu. Dan memang direncanakan bahwa hasil uji lab itu akan keluar pada hari ini begitu. Karena itu juga kami dari media juga masih menunggu hasilnya hingga saat ini begitu. Rekan Istina dan juga tim. Saya kembali ke Terima kasih rekan Fernandes Sialaga, wartawan Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, pengungkapan tindak pidana narkotika dalam jumlah besar kembali berhasil dilakukan oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalsel. Pengungkapan tindak pidana narkotika dalam jumlah besar kembali berhasil dilakukan oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalsel. Terkait dengan pengungkapan ini, Polda Kalsel pun menggelar press release pada Selasa 6 Agustus 2024 di Mapolda Kalsel di Banjarbaru. Press release dipimpin oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi dan Dires Narkoba Kombes Pol Kelana Jaya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Frans, silakan laporan Anda rekan. Baik, Tribuners. Baru-baru ini jajaran Polda Kalimantan Selatan, khususnya melalui Ditres Narkoba, itu kembali berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika dalam jumlah lumayan besar, di mana dalam kurun waktu tidak sampai 1 minggu, itu jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 2 perkara terkait tindak pidana narkotika ini, di mana barang bukti yang berhasil diamankan mencapai sekitar 50 kg untuk jenis sabu. Adapun pengungkapan ini yang pertama terjadi pada
29 Juli 2024. Adapun barbuk yang berhasil diamankan sebanyak 19,7 kg sabu beserta sebanyak 10.839 butir pil ekstasi dan juga sebanyak 159,16 gram serbuk ekstasi yang diungkap oleh jajaran Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Kalsel. Kemudian perkara yang kedua diungkap oleh jajaran Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Kalsel yang dipimpin oleh AKBP Ade Hari, di mana pengungkapan dilaksanakan pada Jumat 2 Agustus 2024 dengan barang bukti sebanyak 29,9 kg sabu. Kemudian juga ada sebanyak 4.832 butir pil ekstasi serta sebanyak 13,91 gram serbuk ekstasi. Dan dari dua perkara yang berhasil diungkap ini, maka barbuk yang berhasil diamankan itu sebanyak sekitar 50 kg sabu, kemudian 15.671 butir pil ekstasi, kemudian 173,07 gram serbuk ekstasi. Kemudian tersangka yang berhasil diamankan oleh jajaran di Tres Narkoba Polda Kalsel itu ada sebanyak 2 orang, dan mereka ini diduga dari jaringan Malaysia dan yang masuk melalui Kalimantan Barat, dan jajaran di Tres Narkoba Polda Kalimantan Selatan itu masih terus akan melakukan pengembangan terhadap jaringan ini, termasuk apabila ada kemungkinan terkait dengan jaringan Freddy Pratama yang selama ini terduga sebagai DPO dalam jaringan narkoba internasional. Kemudian untuk kegiatan press release kemarin itu memang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto SHMH didampingi dengan Kabid Humas dan juga di Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya atau dalam keterangannya, Kapolda Kalimantan Selatan mengaku sangat prihatin dengan banyaknya narkotika yang masih beredar. Terlebih sebelumnya jajaran Polda Kalimantan Selatan itu sudah melakukan berbagai macam kegiatan pemusnahan barang bukti terkait narkotika ini. Namun masih saja banyak pengungkapan yang terjadi dan barbuknya pun dalam jumlah yang terbilang cukup besar. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Informasi selanjutnya pemirsa. Warga Tarakan yang hendak berolahraga atau beraktivitas jogging di area Islamic Center wajib waspada dan tak membawa, kemudian meninggalkan barang berharga di jok motor. Pasalnya, satu orang warga Tarakan berhasil diciduk personel Satreskrim Polres Tarakan karena terlibat pencurian dengan modus pura-pura ikut berolahraga di kawasan Islamic Center. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara untuk Anda. Rekan Andi, silakan laporan dari Anda rekan. Ya, baik rekan Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, warga Tarakan yang hendak berolahraga di kawasan Islamic Center Kelurahan Kampung 4 Kota Tarakan wajib waspada dan sebaiknya meninggalkan barang berharganya di jok motor karena kemarin berdasarkan rilis dari Polres Satreskrim Polres Tarakan, satu orang warga Tarakan dibekuk diciduk oleh personel Resmob Satreskrim Polres Tarakan dengan modus pura-pura ikut jogging, ikut berolahraga dan kemudian memantau calon korbannya. Kapolres Tarakan melalui Kasatreskrim Polres Tarakan Bapak AKP Randia Saktiga Putra menyampaikan bahwa pelakunya sendiri yang berhasil diciduk berinisial SN
dan pelakunya ini diketahui melakukan 2 kali pencurian di area kawasan olahraga di Islamic Center Kota Tarakan. Pertama kejadiannya di tanggal 13 Juli, yang kedua kejadiannya di tanggal 19 Juli 2024. Untuk kasus 13 Juli 2024 kemarin kronologisnya di mana korban membawa motor hendak berolahraga dan menyimpan beberapa barang berharganya di jok motor. Lalu kemudian saat kembali selesai berolahraga, selesai jogging lari, mendapati motornya di dalam jok motor ATM dan uang tunai 100.000 sudah hilang beserta dompet yang berisi KTP, SIM, ATM. Lalu kemudian korban melaporkan ke pihak berwajib. Lalu kemudian kejadian kedua di tanggal 19 Juli 2024 dengan pelapor yang berbeda mengalami kehilangan barang berharga yang sama, di mana korban berolahraga lalu kemudian setelah selesai berolahraga mendapati uang tunai berisi 3,5 juta hilang beserta ATM dan KTP. Selanjutnya dari 2 kejadian itu ditindaklanjuti dan berhasil diidentifikasi pelaku berinisial SN. Pengakuan dari SN sendiri yang usia 21 tahun ini, ia memang memantau korbannya dengan modus berolahraga. Ketika ada calon korbannya datang memarkirkan motor, lalu kemudian memeriksa jok motor korbannya. Dan untuk kasus yang di tanggal 13 Juli 2024, SN ternyata berhasil selain mengambil dompet, SN berhasil menguras rekening korban. Caranya adalah menggunakan PIN melalui data yang ada di KTP korban yang diambil dari dalam dompet korban, dan ternyata berhasil menarik sejumlah uang tunai sekitar 6 juta. Lalu kemudian untuk yang kasus kedua sama juga dengan data KTP yang dimiliki pelaku yang berhasil diambil di jok motor, dicoba peruntungan menggunakan tanggal lahir seperti kejadian yang pertama dan berhasil narik di dalam rekening korban sekitar Rp250.000. Uangnya sendiri yang digunakan oleh pelaku bermain judi slot, lalu kemudian juga digunakan judi sabung ayam dan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku sendiri diketahui bekerja sebagai petani. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih rekan Andi, wartawan Tribun Kaltara atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra. 2 kejadian, yaitu di Islamic Center, di mana area jogging itu yaitu di tanggal 13 Juli. Kemudian di tanggal 19 Juli di mana? Juga di Islamic ya? Sama kan? Nah, kemudian di tanggal 19 Juli 2024 sama juga di area tempat jogging itu juga, dimana untuk yang di tanggal 13 Juli itu saat itu korban membawa motor, kemudian korban berolahraga sekitar sana. Setelah ia selesai berolahraga, Ribuan masyarakat menyambut kedatangan Kepala Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Mohwijan, pasca menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas 2B Sampang pada Selasa 6 Agustus 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pria yang karib disapa Bunwit tersebut menjalani hukuman selama 8 bulan sesuai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat karena tidak terbukti sebagai otak dalam perkara penembakan terhadap muarah di Kecamatan Banyu Atas, Sampang lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anggara Pratama, wartawan Tribun Madura yang telah terhubung bersama kita. Rekan Anggara, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin, Kepala Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Mohwijan telah bebas dari penjara, tepatnya dari kelas
2B Kabupaten Sampang. Mohwijan ditahan karena perkara penembakan terhadap salah satu warga Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang bernama Muarah pada akhir 2023 lalu. Mohwijan atau akrab disapa Bunwid divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang selama 8 bulan karena dalam fakta persidangan tidak terbukti sebagai otak dalam perkara penembakan tersebut. Kemudian pantauan di lokasi kediaman Muhammad Wijan, ribuan warga menyambut kedatangannya setelah bebas dari penjara. Warga menunggu dan berkumpul mulai dari jalan akses masuk ke rumah hingga halaman rumah Mohwijan sejak pagi hari, sehingga gemuruh lantunan selawat mengiringi saat Mohwijan bersama rombongan yang menjemput dari rutan tiba di kediaman sekitar 08.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan sejumlah tokoh agama sekaligus elit politik turut menyambut kepulangan Mohwijan, salah satunya pasangan Bacabub dan Bacawabub Pilkada 2024 yakni Muhammad bin Muafisaini atau Ramama dan Abdullah Hidayat. Dalam kesempatan itu Mohwijan membuka sapaan kepada masyarakat dengan mengajak membaca syahadat sekaligus berselawat dengan harapan menghapus segala kesalahan yang telah terjadi. Kemudian Mohwijan menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberi semangat sekaligus mendoakan hingga dirinya dapat melalui berbagai proses sejak peristiwa yang terjadi di akhir 2023 lalu. Demikian rekan Sustina, kembali studio. Terima kasih rekan Hanggara Pratama wartawan Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, akhirnya terungkap Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga menjabat Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mendatangi Mapolda Jatim pada Selasa 6 Agustus 2024 pagi hari. Kakak kandung Muhammad Iskandar, Ketua Umum PKB tersebut melaporkan sosok mantan Sekjen PKB Lukman Edi terkait dugaan pencemaran nama baik. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan Anda. Oke, baik Justina. Akhirnya terungkap tujuan dari Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar atau biasa dipanggil Gus Halim mendatangi Mapolda Jatim pada Selasa pagi kemarin. Kakak kandung dari Muhammad Iskandar yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB itu melaporkan sosok ex-sekjen PKB Lukman Edi yang terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Gus Halim, sosok Lukman Edi dianggap menyampaikan informasi kepada khalayak publik melalui media massa dan elektronik berbasis audiovisual yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang disampaikan oleh Lukman Edi tersebut seputar pengelolaan dana selama pelaksanaan pemilihan presiden ataupun pemilihan umum daerah. Padahal Gus Halim menerangkan semua penggunaan dana bantuan politik yang diberikan oleh pemerintah telah dilakukan upaya audit atau pelaporan yang dilampirkan surat pertanggungjawaban. Selain itu, hasil laporan penggunaan keuangan tersebut juga telah melalui serangkaian proses audit untuk memastikan keabsahan dan kevalidan atas hasil laporan tersebut. Gus Halim juga mengaku sudah memberikan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaporan atau pengaduan dugaan pencemaran nama baik tersebut ke pihak anggota Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur, seperti bukti tangkapan layar berita di media online, cetakan hasil liputan di media cetak, kemudian video hasil wawancara yang memuat pernyataan dari Lukman Edi itu sendiri. Mengenai adanya proses saling klarifikasi antara kedua belah pihak atau tabayun atas permasalahan tersebut, Gus Halim mengaku dirinya cuma sebatas mengenal sosok Edi itu, Lukman Edi sebatas mengenal saja, namun tidak akrab sebagai teman dari Lukman Edi. Bahkan ia berdalih tidak memiliki nomor kontak dari Lukman Edi, sehingga kemungkinan untuk tabayun memiliki kesempatan yang terbilang kecil kemungkinannya. Saat disinggung manakala pihak Lukman Edi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan tersebut di kemudian hari, Gus Halim mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan atas kasus pelaporan hukum yang sedang diupayakannya di Mapolda Jawa Timur. Mengingat pihaknya menginginkan pengusatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik ini tetap disesuai dengan kaidah hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Bahkan menurut Gus Halim, hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya komunikasi terbaru dari pihak Lukman ini yang permintaan maaf dalam bentuk apapun. Sementara itu, Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Charles B. Tampu Bolon membenarkan atas adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Gus Halim atas dugaan kasus pencemaran nama baik
yang masuk kepada laporan di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Namun upaya hukum tersebut masih berstatus sebagai aduan masyarakat, sehingga pihaknya masih harus menelaah dan mendalami aduan tersebut untuk nantinya ditingkatkan menjadi laporan kepolisian di kemudian hari. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim. Itu niatnya silaturahmi. Kebetulan dengan silaturahmi itu saya melaporkan Lukman Edi yang melakukan, menurut saya itu penistaan dengan cara menfitnah dan berita bohong, yaitu yang mengatakan bahwa elit PKB amburadul dalam mengelola keuangan, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan. Itu saya merasa itu sebuah fitnah yang besar. Kenapa? Karena selama dia menyebut dana pilpres, DPW PKB tidak pernah mengelolanya. Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Tenggara DPW Sultra melaporkan mantan Sekjen Muhammad Lukman Edi ke Polda Sultra atas dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan terhadap Lukman Edi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda atas pernyataannya yang menyinggung Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Lukman Edi ke Polda Sultra dipimpin langsung Ketua DPW PKB Sultra Jailani pada Selasa 6 Agustus 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, wartawan Tribun Sultra. Laude Ari, silakan laporan selengkapnya dari Anda rekan. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Ya, benar sekali kemarin sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Ketua DPW PKB Jailani mendatangi Mapolda Sulawesi Tenggara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara, terkait pelaporan kepada mantan Sekjen PKB yaitu Muhammad Lukman Edi yang diduga menghina organisasi partai mereka dan menghina Ketua Umum Muhaimin Iskandar, di mana Jailani membawa sejumlah kader PKB Sulawesi Tenggara yang saat itu sedang berada di Mapolda Sulawesi Tenggara, dan di situ Jailani menyerahkan membuat laporan terkait pernyataan Lukman Edi yang menyebut bahwa PKB tidak memiliki andil atau tidak memiliki kontribusi terhadap warga Nahdlatul atau warga Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara, dan itu Jailani meminta agar Lukman Edi bisa mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut, baik itu di media sosial atau pernyataan yang disampaikan oleh Lukman Edi itu. Jailani juga meminta untuk para pengurus DPW PKB Sulawesi Tenggara, baik itu di DPD kota maupun DPD kabupaten di daerah, 17 daerah, untuk melaporkan secara serentak, karena kemarin untuk DPW se-Indonesia sudah melaporkan terkait pernyataan Lukman Edi ini. Jailani meminta kepada polisi untuk bisa menyelesaikan atau mengusut kasus ini secara profesional, dan dirinya berharap bahwa Lukman Edi yang atas pernyataan itu bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laude Ari, wartawan Tribun Sultra, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Ketua DPW PKB Sultra Jailani. Terus ya kami ini entah kan paling kelihatan kan langsung gitu. Kayak apa nih kakak? Istilahnya tata kelola partai lah yang dianggap tidak transparan dan sebagainya, termasuk orang yang bahwa
ini, padahal secara teknis PKB lah partai yang sebenarnya memiliki kepedulian sangat luar biasa terhadap ini. Kemudian PKB itu terhadap pesantren, banyak hal lah lakukan oleh PKB. Kemudian inilah sebenarnya tentu Kejaksaan Negeri Trenggalek menerima pelimpahan tahap 2 berkas perkara tersangka dan barang bukti perkara korupsi pengelolaan dana pos atau bantuan operasional sekolah SMPN 3 Trenggalek pada Selasa 6 Agustus 2024. Kejari Trenggalek menerima 1 tersangka dari 2 tersangka dalam perkara korupsi pengelolaan dana pos SMPN 3 Trenggalek atas nama Ribut Kistarini yang menjabat sebagai bendahara dana pos. Kasipitsus Kejari Trenggalek Kikih Benahrendra menuturkan 1 orang tersangka lainnya yakni Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek yang mana sudah meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofian Arif Chandra, wartawan Harian Surya. Rekan Sofian Arif, silakan laporan dari Anda. Ya, terima kasih Kak Justina. Selamat siang semuanya. Sekali Kejaksaan Negeri Trenggalek telah menerima pelimpahan tahap 2 perkara tersangka dan korupsi pengelolaan dana sekolah dan juga juta rupiah. Setelah perkara korupsi pengelolaan dana pos nama Ribut Kistarini yang saat itu menjabat sebagai bendahara dana pos. Sedangkan 1 tersangka lain adalah Kepala Sekolah SMPN 3 Trenggalek yang saat ini sudah meninggal dunia. Dalam pengelolaan pos mulai tahun 2018 hingga 2019 telah menerima alokasi dana pos kurang sebesar 2,1 miliar rupiah dari dalam pengelolaannya terdapat perbuatan melawan yang tentu oleh bendahara tersebut. Bendahara yaitu Ribut memanipulasi dokumen pertanggungjawaban kwitansi, nota, maupun stempel yang sudah sendiri secara aktif atas perintah dari sang kepala sekolah. Dari perbuatan melawan hukum tersebut, berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Trenggalek ditemukan kerugian negara sebesar 500 juta rupiah. Kasipitsus Kejari Negeri Trenggalek menyebutkan tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Trenggalek sebelum pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Barang bukti yang diterima oleh Kejari adalah sejumlah dokumen SPJ, kwitansi maupun nota fiktif atau nota yang tidak benar yang berupa perangkat komputer, ballpoint, dan alat tulis. Sisanya 1-2 ribu tuh boleh. Tidak memastikan meninggalnya tersangka utama tidak lantas membebaskan yang bersangkutan dari tahapan proses hukum yang berjalan. Penegak hukum akan menunggu terlebih dahulu hasil persidangan. Ayo, Elvira ketemu potongnya juga apa? Atau bendahara hingga Jalan-jalan juga potongnya dong. yang tersebut diharapkan bisa diketahui kerugian keuangan negara harus bertanggung jawab baik oleh kepala sekolah maupun bendahara. Jadi menyebutkan tidak menutup kemungkinan ahli waris dari tersangka akan ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersangka. Salah satu contohnya jika ahli waris ikut menikmati uang haram hasil korupsi dana pos dari kerugian negara sebesar 500 juta tersebut. Jika ada putusan pengadilan yang ahli waris bertanggung jawab dengan kerugian negara, maka dari pengelola akan melakukan upaya hukum berupa kegiatan perdata dan usaha negara melalui PTU. Itu kali sebenarnya yang dilaporkan oleh kembali ke studio. Baik, rekan Sofian Arif Chandra, wartawan Harian Surya, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Yang saya hormati, yang saat ini hadir di Polres Trenggalek dalam rangka bersinis tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, yang mana dana operasional sekolah ini sudah terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Trenggalek di era tahun 2017, 2018, dan 2019. Tersangka ini adalah splitsheet dari berkas yang pertama.
Pak Kiki bisa jelaskan untuk tahap 2 dari kepolisian Tiksus hari ini seperti apa? Nah, terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini Kejaksaan Negeri Trenggalek telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dalam perkara pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 3 Trenggalek, yang mana pada hari ini ada salah satu tersangka, karena di dalam berkas perkara itu ada 2 tersangka, tersangka S dan tersangka R. Tersangka S sudah meninggal dunia, kepala sekolah, yang mana hari ini yang dilimpahkan tersangka R. Yang pengelolaan dana BOS itu SMP 3 Trenggalek mulai tahun 2017, 2018 dan Agustus 2019 menerima alokasi dana BOS sekitar 2,1 miliar. Yang dalam pengelolaannya terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum berupa manipulasi dokumen, pertanggungjawaban, kwitansi, not. Abdul Malik dan Isti Ningsih menjadi pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Mataram periode 2024 hingga 2029. Masa tugasnya berlaku sampai ditetapkan hasil musyawarah penetapan pimpinan definitif. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok. Rekan Robi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Justina dan juga sebanyak 40 anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram resmi dilantik kemarin bertempat di Hotel Lombok Raya Kota Mataram. Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana, kemudian mewakili penjabat Gubernur Hasanuddin, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Gita Aryadi bersama unsur Forkopimda dan juga para tamu undangan yang berasal dari keluarga anggota Dewan terpilih yang dilantik pada 6 Agustus kemarin. Pelantikan tersebut merupakan yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada pelantikan tersebut juga diumumkan bahwa Abdul Malik dan juga Hajah Isti Ningsih terpilih menjadi pimpinan sementara DPRD Kota Mataram. Dalam komposisi definitif terdapat 3 unsur pimpinan, di mana satu ketua dan juga 2 wakil ketua untuk di DPRD Kota Mataram. Sesuai dengan regulasi untuk pimpinan sementara hanya ada 2 pimpinan, yakni ketua dan juga wakil ketua. Penentuan ketua sementara dan juga wakil ketua sementara berdasarkan perolehan kursi di DPRD Kota Mataram, di mana Abdul Malik yang merupakan politisi Partai Golkar yang mana partainya mendapatkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Mataram, yakni 7 kursi, disusul oleh Hajah Isti Ningsih dari Partai Keadilan Sejahtera yang menempati posisi kedua. Pimpinan sementara DPRD Kota Mataram ini memiliki sekurang-kurangnya 4 tugas dalam masa transisi ini, di mana mereka diperintahkan untuk mengisi atau melengkapi alat kelengkapan dewan yang terdiri dari penentuan fraksi-fraksi, kemudian pembentukan komisi, kemudian penentuan ADART DPRD Kota Mataram, dan juga kelengkapan dewan lainnya termasuk membuat atau membentuk badan kehormatan dan juga badan anggaran di DPRD Kota Mataram. Abdul Malik mengatakan bahwa dalam proses penentuan atau penetapan alat kelengkapan dewan ini, dia menargetkan akan rampung pada akhir bulan ini atau pada akhir Agustus nanti, sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, Wali Kota Mataram yang hadir dalam rapat paripurna pelantikan DPRD Kota Mataram tersebut berharap anggota dewan yang baru saja dilantik ini bisa menjalin koordinasi dalam pembangunan Kota Mataram ke depannya. Sebagai informasi, komposisi DPRD Kota Mataram periode 2024 hingga 2029 nanti ini terdapat anggota DPRD yang baru, kemudian 27 lainnya merupakan anggota DPRD yang lama. Demikian Justina dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Robi Firmansyah. Selamat bertugas kembali rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kain kulit kayu menjadi tradisi tertua yang dipamerkan di pameran etnografika Museum Sultan.
pada Selasa 6 Agustus 2024. Pameran khusus etnografika berlangsung di Auditorium Museum Sultan Jalan Kembiri, Kelurahan Kambonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Misna wartawan Tribun Palu yang telah terhubung bersama kita. Rekan Misna, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, UPT Taman Budaya dan Museum, gelar pameran etnografika. Dan pada pameran itu, kain kulit kayu jadi tradisi tertua yang dipamerkan di pameran etnografika Museum Sulteng pada Selasa 6 Agustus 2024. Pameran khusus etnografika berlangsung di Gedung Auditorium Museum Sulawesi Tengah, tepatnya di Jalan Kemiri, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Museum Sulawesi Tengah menampilkan berbagai macam koleksi etnografika pada pameran khusus etnografika, salah satunya kain kulit kayu. Pantauan Tribun Palu dipamerkan kain kulit kayu sepanjang 16 cm dan baju adat tradisional yang terbuat dari kulit kayu. Rim selaku Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah mengatakan kain kulit kayu jadi tradisi tertua yang dipamerkan di pameran khusus etnografika ini. Ia menambahkan bahwa kain kulit kayu yang telah ada di zaman Neolitikum yang saat itu masyarakat sudah menggunakan penutup tubuh. Pembuatan kain kulit kayu menggunakan kayu pilihan dan menggunakan batu pike sebagai medianya. Kain kulit kayu tidak hanya diolah menjadi pakaian, namun juga diolah menjadi berbagai kerajinan lainnya, seperti sepatu, dompet, sendal, dan sebagainya, sehingga memiliki nilai ekonomi. Baik, rekan Justina, demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Misna wartawan Tribun Palu atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Bukan hal baru lagi pemirsa jika ada kendaraan yang menggunakan plat luar wilayah Provinsi NTT beroperasi dan menggunakan fasilitas jalan di NTT. Salah satunya adalah kendaraan proyek jenis tronton yang memiliki bobot atau massa yang besar, terkadang melintas di jalan yang bukan merupakan kapasitasnya, sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan jalan. Kepala Bidang Pendapatan 1 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Yosef Maria Ronaldus Amapiran, mengatakan pemerintah Provinsi NTT berupaya melakukan berbagai cara agar kendaraan tersebut menyumbang pajak di Provinsi NTT. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Elsenago wartawan Pos Kupang yang telah terhubung bersama kita. Rekan Elsenago, silakan laporan Anda. Selamat siang Justina dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa pemerintah Provinsi NTT memberlakukan diskon pajak atau pemotongan pajak pertama bagi kendaraan tronton yang melakukan balik nama ke Provinsi NTT. Provinsi NTT melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT atau BPAD Provinsi NTT memberlakukan diskon pemotongan pajak ini dikarenakan banyak kendaraan yang berplat dari luar NTT yang mengerjakan proyek atau jenis-jenis kendaraan besar yang beroperasi di Provinsi NTT namun menggunakan plat luar dan juga tidak menyumbangkan pajak bagi Provinsi NTT sementara menggunakan fasilitas terutama jalan di NTT. Ronald Amapiran selaku Kepala Badan Pendapatan 1 BPAD Provinsi NTT menyampaikan bahwa pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong agar pemilik kendaraan tersebut melakukan balik nama dan juga membayar pajak di NTT, salah satunya dengan membebaskan biaya BPKB dan juga melakukan pemotongan pertama sebanyak 25% atau sekitar 3 juta rupiah pada pajak pertama yang dibayar pasca balik nama. Ronald juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan tersebut, namun beberapa di antaranya mengeluhkan bahwa kendaraan tronton tersebut dibeli dengan cara mencicil sehingga BPKB mereka ditahan oleh bank tempat mereka mencicil tersebut sebagai jaminan sehingga banyak di antara mereka kesulitan untuk melakukan balik nama itu. Diskon ini juga kebijakan pemotongan harga ini
diberlakukan Provinsi NTT selain upaya untuk menarik semakin banyak pemilik kendaraan yang berplat luar untuk pindah ke NTT, juga karena ada keluhan bahwa ada biaya yang dikeluarkan baik akomodasi ataupun pencabutan berkas di daerah plat asal tersebut untuk pindah ke Provinsi NTT. Hingga saat ini menurut data BPAD Provinsi NTT kurang dari 50% kendaraan yang melakukan balik nama dan juga membayar pajak di NTT. Meski demikian, Ronald menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mengedukasi para pemilik kendaraan. Sasaran utamanya adalah kendaraan-kendaraan yang besar karena nilai jual kendaraan tersebut mahal dan juga bobot kendaraan dan juga tonase kendaraan tersebut dihitung dalam pajak, sehingga dengan adanya pemotongan harga ini bisa diharapkan menghemat biaya pertama mereka saat membayar pajak. Terkait kerugian, Ronald menyampaikan bahwa belum ada aturan yang menetapkan bahwa harus pindah ke Provinsi NTT karena selama masih ada di NKRI ini pajak bisa dibayar di mana saja. Namun kendaraan-kendaraan besar ini kebanyakan mengerjakan pekerjaan visi proyek yang didanai oleh APBD dan juga APBN yang haknya untuk Provinsi NTT, sehingga diharapkan ada sumbangsi dari kendaraan-kendaraan plat luar ini untuk pindah ke melakukan balik nama ke Provinsi NTT dan juga menyumbangkan pajak untuk balik nama ini. Sebelumnya di tahun 2019 atau 2010 pernah diberlakukan aturan untuk memungut biaya terhadap kendaraan-kendaraan berplat luar yang beroperasi di NTT. Tetapi oleh BPK kemudian aturan tersebut dilarang karena tidak ada rujukan ataupun tidak ada kebijakan yang mengatur tentang pemungutan tersebut. Sehingga upaya-upaya seperti pemotongan harga dan juga pembebasan bea pengurusan BPKB ini diharapkan bisa semakin mendorong pemilik kendaraan untuk memiliki kesadaran untuk melakukan balik nama dan juga membayar pajak di NTT. Demikian yang dapat saya laporkan. Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan LC Nago, wartawan Posko pengatas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwa mendatangi SMKN 12 Kota Malang terkait kasus viral kekerasan guru pendidikan agama Islam kepada siswa kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan TKR pada Senin 5 Agustus 2024. Begitu datang, Aris Agung Paiwai langsung masuk ke ruang kerja Kasek dan diikuti siswa tersebut bersama kedua orang tuanya dan guru PAI. Selesai keluar ruangan, Yuni, ibu siswa, menjelaskan jika masalah anaknya yang terjadi pada Rabu 31 Juli lalu sudah berakhir damai dan clear. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang, yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Silvianita. Ya, selamat siang Tribuners dan Justina di studio, bahwa memang benar kejadian yang di SMK 12 menyedot perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, sehingga pada Senin lalu Aris Agung Paiwai mengunjungi sekolah tersebut. Dari pertemuan itu dia juga menjelaskan bahwa sudah ada perdamaian di antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada masalah lagi yang harus dipermasalahkan. Dan dari orang tua siswa saat hadir di pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan tersebut, dia juga mengakui bahwa anaknya memang bersalah. Pada kejadian pada Rabu 31 Juli 2024 itu, ia menjelaskan bahwa anaknya memang tidak langsung ke dalam kelas setelah melakukan sholat zuhur. Harusnya pada Rabu pukul 12.10 itu siswa harus ke kelas untuk mengikuti pendidikan agama Islam yang diampu oleh guru tersebut. Tapi dia baru masuk ke kelas pada pukul 12.40, sehingga ada keterlambatan sekitar 30 menit dan sudah ada kesepakatan dalam kelas tersebut bahwa jika ada yang datang terlambat adalah dihukum berdiri. Saat dilakukan hukuman itu, si
siswa justru bercanda dan akhirnya kemudian terjadi dugaan kekerasan tersebut. Maksud hati dari guru tersebut adalah untuk mendisiplinkan siswa, namun ternyata ada siswa lain yang mendokumentasikan dan memviralkan di media sosial sehingga menjadi gaduh dan menjadi perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Aris menjelaskan bahwa sudah pihaknya kan pihak dari Dinas Pendidikan juga sudah menegaskan tidak akan ada perundungan di sekolah, namun ternyata masih terjadi dan dari pihak sekolah juga sudah menolkan jadwal pembelajaran dari guru tersebut. Artinya dia sudah tidak diberi mata pelajaran atau jam pelajaran, namun guru mengundurkan diri dan dari orang tua siswa sudah membuat surat pernyataan tentang saling memaafkan dan tidak akan menuntut apa-apa. Ia berharap kejadian di sekolah sudah tidak ada lagi atau tidak akan terjadi lagi di sekolah manapun. Demikian Justina, laporan saya dari Malang. Terima kasih rekan Sylvia Widiawati, wartawan Surya Malang, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kadis Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwan. Yang pertama terkait dengan kejadian kemarin bagi siswa kita yang ada di SMK 12 ini bersama dengan gurunya, kami sudah mengumpulkan data dan informasi baik dari sekolah sendiri, dari kepala sekolah, dari Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Malang dan Kota Batu bersama dengan Kepala Bidang SMK. Setelah kita mengumpulkan seluruh data, kami mengumpulkan orang tua dan siswanya dan juga guru yang sebagai guru pendidikan agama Islam yang terjadi sesuai dengan ada video yang beredar. Nah, ini sudah dilakukan mediasi bersama antara orang tua, siswa, dan guru, dan alhamdulillah kemarin sudah dilakukan kesepakatan bahwa sudah tidak ada masalah lagi, berdamai dan mengakui masing-masing kesalahannya. Baik guru sudah melakukan apa yang disaksikan di video tersebut, sudah diakui oleh guru tersebut dan mengaku salah bahwa tindakan yang dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku sebagai Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI Herwin J.H. Malonda kini berkunjung ke Nabire, Papua Tengah. Herwin mengatakan tujuan dari kunjungannya untuk memantau kerja-kerja Bawaslu seperti supervisi apa yang sudah dilaksanakan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Calvin Alwis Erari, wartawan Tribun Papua. Rekan Calvin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik Justina dan juga Tribuners, terkait dengan kunjungan Bawaslu RI Herwin J.H. Malonda ini di mana berkunjung di ibu kota Provinsi Papua Tengah, yaitu di Nabire, di mana dalam kunjungannya bertujuan untuk melakukan supervisi terhadap kerja-kerja Bawaslu di provinsi ini sendiri. Nah, selain mengunjungi Bawaslu Papua Tengah, dia juga berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dan di situ juga dia menyampaikan tata-tata cara kerja yang baik, dan juga dia juga menyampaikan kepada para anggota Bawaslu di daerah untuk tetap berdisiplin dalam hal bekerja. Nah, selain itu juga selain melakukan kunjungan kerja, rupanya juga dia juga menyampaikan tujuannya juga untuk sekaligus memberikan motivasi kepada para komisioner, terutama dalam hal bekerja nantinya dalam menjalani tugas ketika pada saat pelaksanaan pemilu khususnya di wilayah Papua Tengah. Ia pun juga berharap dengan kunjungan atau kedatangannya bisa dapat terus memacu
anggota Bawaslu yang khususnya di wilayah Papua Tengah. Demikian Justina dan juga Tribunas. Terima kasih rekan Calvin Alvis Eradi, wartawan Tribun Papua, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Herwin Jihan Malin. Macet kan habis panjang mau macet di tikungan. Tanggal ini mau macet di kerja-kerja Bawaslu itu bisa melakukan supervisi apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan ini apa supaya kita bisa memberikan peran sekaligus juga kita pada kawan-kawan di Bawaslu. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini bisa persoalannya apa, kemudian suksesnya apa, dan apa yang dilakukan tadi juga sudah tadi bicarakan terkait dengan kondisi lokal yang difasilitasi oleh kakak-kakak atau kakak lain. Memang kita harus akui sebagai catatan. Yang kedua sih sebenarnya bagian dari tugas kami. Wakil Gubernur Sulut Stephen Kando menyinggung soal literasi keuangan dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD seprovinsi Sulut di ruang CC Rantung Kantor Gubernur Sulut, Manado, Sulawesi Utara pada Rabu 7 Agustus 2024. Menurutnya literasi keuangan harus digaungkan di kalangan masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado yang telah terhubung bersama kita. Rekan Arthur Rompis, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Jadi ini kali ini akan membahas berbagai macam capaian maupun evaluasi yang sudah dilakukan oleh lembaga di badan ini. Jadi ini berlangsung di ruang penerapan JJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, dan acara ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut Stephen Kando. Jadi Stephen dalam arahannya tadi menyinggung soal masalah literasi keuangan. Jadi literasi keuangan ini sangat penting di era seperti saat ini. Selain untuk memacu ekonomi juga untuk menghindari berbagai hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan. Jadi dalam hal ini Stephen Kando memberikan sebuah pernyataan bahwa literasi ekonomi ini wajib untuk diwujudkan, wajib didorong oleh pemerintah daerah, karena selama ini pemerintah daerah seperti kurang melakukan upaya untuk menggelar atau menggaungkan literasi ekonomi ini. Jadi mereka dituntut agar supaya bisa ke depannya bisa untuk jemput bola, bukan hanya menunggu saja tapi menjemput bola. Dan literasi ekonomi juga ini diminta agar supaya digaungkan oleh orang-orang yang cakap dan memang ahli dalam bidangnya, agar supaya dapat memberi hasil yang maksimal dan Sulawesi Utara. Demikian Justin. Baik rekan Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang tahanan meninggal dunia di dalam rutan kelas 2 B Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu 7 Agustus 2024. Tahanan meninggal tersebut masih dalam proses penyelidikan terkait penyebab meninggalnya tahanan itu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Abdul Rahman, wartawan Tribun Sulbar yang telah terhubung bersama kita. Rekan Abdul Rahman, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Justina di studio dan pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa seorang tahanan bernama ini di dalam rutan pada pukul 5 WIB tadi, di mana tahanan ini merupakan mantan anggota polisi yang terjerat kasus narkotika sehingga kemudian ditahan. Dan tahanan ini meninggal di dalam sel lantai 2 di kamar mawar nomor 8 pada pagi tadi,
dan setelah ditemukan meninggal dunia, kepolisian Polres Tamamuju telah melakukan identifikasi dan kemudian jenazah almarhum ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mamuju untuk dilakukan uji forensik atau pemeriksaan terkait penyebab kematian daripada tahanan tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Mamuju, korban ini diduga meninggal karena mengalami kelelahan atau terkena serangan jantung pada saat di dalam sel. Untuk informasi juga bahwa mantan anggota polisi ini yang terjerat kasus narkotika merupakan tahanan titipan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang saat ini telah yang saat ini dalam proses persidangan sebagai terdakwa. Dan informasinya jenazah almarhum ini sudah dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat untuk disemayamkan. Demikian Justina. Terima kasih rekan Abdul Rahmat, wartawan Tribun Sulbar, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemuda Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, mencoba membuat pupuk organik cair yang terbuat dari sampah warung dan kafe pada Selasa 6 Agustus 2024. Selama proses pembuatan pupuk organik cair tersebut, warga didampingi mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN kolaboratif di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari. Beberapa sampah organik yang mereka produksi untuk pembuatan pupuk tersebut diantaranya kulit buah pisang, melon, semangka, dan juga sayur bayam. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Imam, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin warga Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mencoba melakukan pembuatan pupuk cair organik yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari warung ataupun kafe. Program ini sebetulnya diinisiasi dari mahasiswa KKN kolaboratif yang melakukan kegiatan di kelurahan yang berada di wilayah Jember Kota tersebut. Dan beberapa bahan baku yang mereka gunakan untuk pembuatan pupuk cair organik ini diantaranya ada kulit pisang, kemudian ada kulit semangka, kulit melon, dan juga beberapa aneka sayur mayur yang mereka peroleh dari warung maupun kafe setempat. Dan proses pembuatannya pun mereka buat di mana sayur mayur dan juga buah-buahan itu mereka bersihkan. Setelah itu mereka masukkan ke dalam ember ukuran 50 liter. Setelah itu mereka campurkan dengan cairan E4 sebagai bahan fermentasi yang dicampur dengan air gula. Kemudian mereka aduk cairan tersebut. Setelah dirasa merata, cairan yang sudah tercampur dengan sampah-sampah organik itu mereka siram dan mereka rendam dengan air bersih berukuran 50 liter lebih yang dimasukkan dalam ember tersebut. Kemudian mereka tutup untuk proses fermentasi yang nantinya akan dibuka 20 hari atau minimal 15 hari kemudian. Dan menurut mereka, program ini sebagai upaya untuk memanfaatkan limbah sampah organik agar bisa dimanfaatkan oleh warga setempat supaya bisa memiliki nilai ekonomis yang lebih, sehingga sampah-sampah organik ini bisa digunakan lebih
menguntungkan dan menambah pendapatan baru bagi masyarakat nantinya karena bisa dijual ke para petani. Dan namun sampah-sampah organik ini dipastikan tidak mengandung atau tidak tercampur dengan bahan baku plastik maupun minyak, karena jika tercampur dua zat itu akan merusak proses fermentasi sehingga pupuk cair organik yang dihasilkan akan gagal dan kualitasnya tidak bagus. Dan penggunaan pupuk organik cair yang berasal dari limbah sampah organik yang ada di warung-warung ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar bisa memisahkan antara sampah organik dan anorganik, karena sampah organik bisa dimanfaatkan lebih untuk pembuatan pupuk kompos yang memang diharapkan mampu meningkatkan pH tanah dan juga membuat tanaman semakin bagus kualitasnya. Dan namun mereka mengaku belum memastikan kandungan yang terkandung dalam cairan pupuk cair organik yang mereka buat ini. Mereka berdalih belum melakukan uji lab, sehingga belum dipastikan apa yang ada dalam kandungan pupuk cair yang mereka hasilkan nantinya. Apakah itu senyawa kimianya mengandung zinc ataupun asam amino atau kalium atau nitrogen masih belum mereka ketahui karena masih belum dilakukan uji lab. Namun mereka mengaku sudah melakukan pengaplikasian pupuk organik ini di taman gizi milik pemerintah Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember itu, dan hasilnya menurut mereka cukup bagus, khususnya untuk tanaman-tanaman hidroponik seperti sayuran, cabai, dan juga tomat. Sehingga hal ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar agar bisa memanfaatkan sampah organik ini bisa lebih bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke Justina yang ada di studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Farid Effendi, pemuda Kelurahan Tegal Gede. Ya, prosesnya ini kita kumpulkan dari limbah cair, Mas, limbah-limbah organik yang kita nanti kumpulkan jadi satu, kita campurkan dekomposer, kemudian kita fermentasi sampai dengan 2 minggu, yang hasilnya nanti akan menjadi pupuk cair. Ini proses fermentasinya berapa lama? Kurang lebih paling cepat 2 minggu. Bahan-bahan sendiri dari apa saja? Bahan-bahannya bebas, yang penting itu adalah limbah organik, bukan dari sisa-sisa plastik ataupun minyak. Seperti itu. Kalau sudah kena minyak berarti nggak bisa ya? Akan merusak nanti. Ya. Mas, mungkin dari hasil itu digunakan untuk tanaman khusus atau tidak apa? Oh tidak, hasil untuk pupuk ini bisa kita gunakan untuk tanaman pertanian, kemudian bunga, tanaman hias, dan lain sebagainya. Mas, mungkin bisa dijelaskan Mas, prosesnya seperti apa? Prosesnya sendiri itu kita mengumpulkan sampah-sampah organik. Pemirsa, tersangka berinisial AA yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap N, seorang wanita asal Samarinda yang jasadnya ditemukan di Jalan Poros Tenggarong, Samarinda, terancam 15 tahun penjara. Informasi ini disampaikan Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Heri Rusyaman, yang menjelaskan tersangka dijerat menggunakan pasal 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3, dan atau pasal 285 KUHP, subsidiar 286 KUHP, dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Miftah Aulia, wartawan Tribun Kaltim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Miftah, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina. Memang tersangka berinisial AA yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap N, seorang wanita asal kota Samarinda yang jasadnya belum lama ini ditemukan di Jalan Poros Tenggarong, Samarinda, terancam 15 tahun penjara. Dan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Heri Rusyaman. Ia menjelaskan bahwasannya tersangka AA
dijerat menggunakan pasal 338 KUHP subs 351 ayat 3 dan atau pasal 285 KUHP subs 286 dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP, dan memang ancamannya paling lama 15 tahun penjara. Dan memang sebagaimana kita ketahui di Kalimantan Timur belum lama ini terjadi peristiwa pembunuhan di Jalan PM Nur, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada Jumat 2 Agustus 2024. Dan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman menyebut bahwa pelaku membunuh korban lantaran sakit hati ingin meminjam handphone korban, dan pelaku juga merasa telah dibohongi, yang mana korban mengaku bahwa dirinya merupakan seorang janda, namun pelaku ternyata mengetahui bahwa korban sudah memiliki suami. Dan saat kejadian, pelaku memang telah memiliki janji untuk bertemu dengan korban di Jalan PM Nur, dan tak lama terlibat cekcok hingga kemudian pelaku mencekik korban, dan pelaku juga sempat menyetubuhi korban, dan pada malam harinya mayat korban kemudian dibuang ke wilayah Kutai Kartanegara. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku dan korban sebenarnya memiliki hubungan gelap selama 1 tahun, meskipun diketahui keduanya memang telah memiliki keluarga. Dan adapun upaya pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus penemuan mayat perempuan di Kecamatan Tenggarong Seberang ini tidak memerlukan waktu lama, di mana polisi berhasil mengamankan pria berinisial AA yang saat ini sudah dijadikan tersangka pembunuhan tak lebih dari 24 jam usai menerima laporan. Dan AA memang berhasil diamankan oleh tim gabungan kepolisian dari Polda Kalimantan Timur, kemudian Polres Kutai Kartanegara, Polsek Tenggarong Seberang, dan Polresta Samarinda pada Minggu 4 Agustus 2024 sekitar pukul 11 malam di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan kapal laut. Dan penyelidikan pihak kepolisian awalnya bermula setelah pihak polisi berhasil memperoleh identitas korban, di mana polisi mendatangi kediaman korban yang ada di Kota Samarinda, dan saat berpergian ternyata korban tidak membawa serta ponselnya, dan sementara sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dibawa oleh korban juga berhasil ditemukan di kawasan Jalan PM Nur, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara. Dan dari hasil penyelidikan tampak juga ditemukan rekaman CCTV di sekitar kawasan Jalan PM Nur, di mana dalam CCTV tersebut terlihat 1 unit truk berwarna orange yang diduga kuat digunakan oleh pelaku untuk membawa korban ke lokasi penemuan jasad di Tenggarong Seberang. Dan disinyalir juga dalam kejadian itu sempat terjadi adu mulut antara korban dengan pelaku yang berinisial AA, dan korban kala itu langsung masuk ke dalam truk yang dikendarai oleh si pelaku, dan penganiayaan pun terjadi dilakukan oleh AA dengan cara mencekik korban sebanyak 3 kali hingga tidak berdaya. Dan naasnya memang korban bahkan sempat disetubuhi dahulu di dalam truk tersebut, dan melihat korban sudah tidak bernyawa, AA lalu membawa korban ke Jalan Poros Tenggarong Samarinda, tepatnya di kilometer 6. Dan memang sesampainya di tempat kejadian perkara, pelaku menurunkan korban dan mengambil sejumlah barang korban yang ada berupa tas, lalu membuangnya sekuat tenaga di dekat mayat perempuan tersebut. Dan saat ini juga polisi sudah mengamankan tersangka dan barang bukti, yaitu sebuah parang yang digunakan untuk memotong pelepah kelapa sawit untuk menutupi jasad korban. Demikian, Justina. Baik, rekan Miftah Aulia Wartawan Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman. Jiwa penemuan mayat seorang perempuan yang ada di Jalan Tenggarong Samarinda dengan inisial korban N.
pada saat informasi diterima, anggota kita meluncur ke TKP dan melakukan olah TKP dan penyelidikan secara lebih mendalam, dan alhamdulillah kita sudah mengetahui, karena pada saat awal penemuan identitas mayat tidak ada, tetapi setelah selidik berselang tidak lama kita sudah mengetahui identitas korban siapa, maka tim dari Polres melakukan pengembangan, melidik secara jauh dengan siapa terakhir korban itu bersama. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan beberapa bukti, bahkan mendukung, salah satunya adalah CCTV yang ada di jalan raya juga ya, kalau tidak salah. Korban bersama tersangka terakhir setelah kita dalami dengan bentuk ciri dan identitas yang ada, ternyata korban terakhir berhubungan dengan salah satu tersangka, inisialnya adalah A. Kronologis kejadian bahwa tersangka dengan korban ini mempunyai hubungan, terus mungkin pada saat bertemu korban dengan tersangka ada selisih paham, sehingga terjadi keributan, dan dengan emosi korban melakukan tindak pidana, yaitu mencekik korban sama sudah lemas dengan rasa ketakutan. Posisi kejadian, dukungan untuk Benediktus Papa maju di Pilkada Tanah Toraja 2024 mulai mengalir dari berbagai pihak. Kali ini muncul dari sebuah gerakan bernama Lentera Kasih Prabowo Gibran atau Relasi Prabowo Gibran. Dukungan ini terlihat dari banyaknya alat peraga kampanye berupa spanduk yang tersebar di beberapa titik di Tanah Toraja. Selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Yoram Mangapan, wartawan Tribun Toraja yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yoram, silakan laporan Anda. Ya, baik, selamat sore Tribuners. Jadi dukungan untuk Benediktus Papa pada Pilkada Tanah Toraja 2024 mulai mengalir dari berbagai pihak. Kali ini muncul dari sebuah gerakan bernama Lentera Kasih Prabowo Gibran atau Relasi Prabowo Gibran. Dukungan ini terlihat dari banyaknya alat peraga kampanye berupa spanduk yang tersebar di beberapa titik di Tanah Toraja. Spanduk yang bertuliskan Relasi Prabowo Gibran mendukung Benediktus Papa maju sebagai calon wakil bupati Tanah Toraja. Dukungan ini terlihat di jalan-jalan poros hingga menembuskan tapak lorong-lorong Kota Makale. Ketua BP Community Julius saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui perihal bertebarannya spanduk tersebut. Dia mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu perihal beredarnya spanduk. Prabowo Gibran mendukung Benediktus Papa. Ketika kami cek di lapangan, ternyata spanduk ini sudah beredar juga di beberapa kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Kali ini muncul dari sebuah gerakan bernama Lentera Kasih Prabowo Gibran atau Relasi Prabowo Gibran. Sementara itu pendiri sekaligus Ketua Umum Lentera Kasih Prabowo Gibran, Christian Alan Singkani, mengatakan bahwa Relasi Prabowo Gibran adalah relawan yang berdiri secara nasional untuk memenangkan Prabowo Gibran pada perhelatan Pilpres 14 Februari yang lalu. Dia mengatakan bahwa syukur pada Tuhan gerakan Relasi Prabowo Gibran sanggup mengambil peran aktif yang nyata membantu kemenangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan mendukung Benediktus Papa untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati Tanah Toraja pada Pilkada 2020. Baik, demikian yang kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Yoram Mangapan, wartawan Tribun Toraja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.
7 anak-anak di kota Gorontalo mengalami keracunan setelah memakan mie pada acara ulang tahun. Insiden terjadi di Kelurahan Bulide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo pada Senin 5 Agustus 2024. Menurut Mariam Tanju, ibu seorang korban, kejadian berlangsung pada Senin malam. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Fernandes Sialaga, wartawan Tribun Gorontalo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Fernandes, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik rekan Justina dan Tribuners di rumah, dan memang benar ya bahwa Ibu Mariam itu mengungkapkan bahwa anaknya yang berusia 8 tahun saat pulang dari acara ulang tahun tersebut langsung muntah-muntah dan juga mengalami diare begitu. Dan ternyata anak-anak lain juga mengalami hal serupa. Bahkan anaknya mengalami dehidrasi sampai kehilangan kesadaran saat dilarikan ke rumah sakit begitu. Dan beruntung dalam insiden itu tidak ada korban jiwa akibat keracunan makanan. Namun sampai saat ini para korban masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha, Kota Gorontalo, dan sampai saat ini juga ketujuh korban telah berangsur membaik pada hari ini Rabu 7 Agustus 2024 begitu. Dan Kepala Seksi IGD dan Rawat Inap RSUD Otanaha, Dr. Sofian Adam yang mengungkapkan hal tersebut kepada kami Tribun Gorontalo.com gitu. Dan para anak itu juga hingga kemarin masih berada di ruang instalasi gawat darurat RSUD Otanaha Kota Gorontalo dikarenakan ruangan khusus anak kemarin sempat penuh begitu. Hal itu juga mengakibatkan mereka harus menerima perawatan sampai kemarin Selasa siang di IGD begitu. Namun pada siang harinya menurut Sofian penjelasannya bahwa para korban itu telah dipindahkan ke ruangan khusus anak khusus untuk rawat inap begitu. Dan anak-anak yang menjadi korban itu berusia dari 2 tahun hingga 11 tahun begitu. Namun salah satu orang dewasa itu berusia 20-an dan telah dipulangkan pada hari yang sama ketika kejadian begitu karena kondisinya yang sudah membaik. Dan hingga kini juga pihak rumah sakit masih menunggu hasil lab pemeriksaan yang sampelnya telah diambil oleh Dinas Kesehatan pada kemarin Selasa pagi begitu. Dan memang direncanakan bahwa hasil uji lab itu akan keluar pada hari ini begitu. Karena itu juga kami dari media juga masih menunggu hasilnya hingga saat ini begitu. Rekan Tina dan juga tim. Saya kembali ke. Terima kasih rekan Fernandes Sialagan, wartawan Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, pengungkapan tindak pidana narkotika dalam jumlah besar kembali berhasil dilakukan oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalsel. Pengungkapan tindak pidana narkotika dalam jumlah besar kembali berhasil dilakukan oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalsel. Terkait dengan pengungkapan ini, Polda Kalsel pun menggelar press release pada Selasa 6 Agustus 2024 di Mapolda Kalsel di Banjarbaru. Press release dipimpin oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi dan Dires Narkoba Kombes Pol Kelana Jaya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Frans, silakan laporan Anda rekan. Baik, Tribuners. Baru-baru ini jajaran Polda Kalimantan Selatan khususnya melalui Ditres Narkoba itu kembali berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika dalam jumlah lumayan besar, di mana dalam kurun waktu tidak sampai 1 minggu itu jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 2 perkara terkait tindak pidana narkotika ini, di mana barang bukti yang berhasil diamankan mencapai sekitar 50 kg untuk jenis sabu. Adapun pengungkapan ini yang pertama terjadi pada 29 Juli 2024. Adapun barbuk yang berhasil diamankan sebanyak
19,7 kg sabu beserta sebanyak 10.839 butir pil ekstasi dan juga sebanyak 159,16 gram serbuk ekstasi yang diungkap oleh jajaran Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Kalsel. Kemudian perkara yang kedua diungkap oleh jajaran Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kalsel yang dipimpin oleh AKBP Ade Hari, di mana pengungkapan dilaksanakan pada Jumat 2 Agustus 2024 dengan barang bukti sebanyak 29,9 kg sabu. Kemudian juga ada sebanyak 4.832 butir pil ekstasi serta sebanyak 13,91 gram serbuk ekstasi. Dan dari dua perkara yang berhasil diungkap ini, maka barbuk yang berhasil diamankan itu sebanyak sekitar 50 kg sabu, kemudian 15.671 butir pil ekstasi, kemudian 173,07 gram serbuk ekstasi. Kemudian tersangka yang berhasil diamankan oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalsel itu ada sebanyak 2 orang, dan mereka ini diduga dari jaringan Malaysia dan yang masuk melalui Kalimantan Barat, dan jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan itu masih terus akan melakukan pengembangan terhadap jaringan ini, termasuk apabila ada kemungkinan terkait dengan jaringan Freddy Pratama yang selama ini terduga sebagai DPO dalam jaringan narkoba internasional. Kemudian untuk kegiatan press release kemarin itu memang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto SHMH didampingi dengan Kabid Humas dan juga di Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya atau dalam keterangannya, Kapolda Kalimantan Selatan mengaku sangat prihatin dengan banyaknya narkotika yang masih beredar. Terlebih sebelumnya jajaran Polda Kalimantan Selatan itu sudah melakukan berbagai macam kegiatan pemusnahan barang bukti terkait narkotika ini. Namun masih saja banyak pengungkapan yang terjadi dan barbuknya pun dalam jumlah yang terbilang cukup besar. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Informasi selanjutnya pemirsa. Warga Tarakan yang hendak berolahraga atau beraktivitas jogging di area Islamic Center wajib waspada dan tak membawa kemudian meninggalkan barang berharga di jok motor. Pasalnya, satu orang warga Tarakan berhasil diciduk personel Satreskrim Polres Tarakan karena terlibat pencurian dengan modus pura-pura ikut berolahraga di kawasan Islamic Center. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara untuk Anda. Rekan Andi, silakan laporan dari Anda rekan. Ya, baik rekan Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Barat. Ya benar, warga Tarakan yang hendak berolahraga di kawasan Islamic Center Kelurahan Kampung 4 Kota Tarakan wajib waspada dan sebaiknya meninggalkan barang berharganya di jok motor karena kemarin berdasarkan rilis dari Polres Satreskrim Polres Tarakan, satu orang warga Tarakan dibekuk, diciduk oleh personel Resmob Satreskrim Polres Tarakan dengan modus pura-pura ikut jogging, ikut berolahraga dan kemudian memantau calon korbannya. Kapolres Tarakan melalui Kasatreskrim Polres Tarakan Bapak AKP Randia Saktika Putra menyampaikan bahwa pelakunya sendiri yang berhasil diciduk berinisial SN. Dan pelakunya ini diketahui melakukan 2 kali pencurian di area kawasan olahraga di Islamic Center Kota Tarakan. Pertama kejadiannya di tanggal 13 Juli, yang kedua kejadiannya di tanggal 19 Juli 2024.
Untuk kasus 13 Juli 2024 kemarin kronologisnya di mana korban membawa motor, hendak olahraga dan menyimpan beberapa barang berharganya di jok motor. Lalu kemudian saat kembali selesai berolahraga, selesai jogging lari, mendapati motornya di dalam jok motor ATM dan uang tunai 100.000 sudah hilang beserta dompet yang berisi KTP, SIM, ATM. Lalu kemudian korban melaporkan ke pihak berwajib. Lalu kemudian kejadian kedua di tanggal 19 Juli 2024 dengan pelapor yang berbeda mengalami kehilangan barang berharga yang sama di mana korban berolahraga, lalu kemudian setelah selesai berolahraga mendapati uang tunai berisi 3,5 juta hilang beserta ATM dan KTP. Selanjutnya dari dua kejadian itu ditindaklanjuti dan berhasil diidentifikasi pelaku berinisial SN. Pengakuan dari SN sendiri yang usia 21 tahun ini, ia memang memantau korbannya dengan modus berolahraga. Ketika ada calon korbannya datang memarkirkan motor, lalu kemudian memeriksa jok motor korbannya. Dan untuk kasus yang di tanggal 13 Juli 2024, SN ternyata berhasil selain mengambil dompet, SN berhasil menguras rekening korban. Caranya adalah menggunakan PIN melalui data yang ada di KTP korban yang diambil dari dalam dompet korban, dan ternyata berhasil menarik sejumlah uang tunai sekitar 6 juta. Lalu kemudian untuk yang kasus kedua sama juga dengan data KTP yang dimiliki pelaku yang berhasil diambil di jok motor, dicoba peruntungan menggunakan tanggal lahir seperti kejadian yang pertama dan berhasil menarik di dalam rekening korban sekitar Rp250.000. Uangnya sendiri yang digunakan oleh pelaku bermain judi slot, lalu kemudian juga digunakan judi sabung ayam dan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku sendiri diketahui bekerja sebagai petani. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih rekan Andi, wartawan Tribun Kaltara atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra. Dua kejadian, yaitu di Islamic Center, di mana area jogging itu, yaitu di tanggal 13 Juli. Kemudian di tanggal 19 Juli di mana? Juga di Islamic ya? Sama kan? Nah, kemudian di tanggal 19 Juli 2024 sama juga di area tempat jogging itu juga, dimana untuk yang di tanggal 13 Juli itu saat itu korban membawa motor, kemudian korban ribuan masyarakat menyambut kedatangan Kepala Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Madura, Moh Wijan, pasca menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas 2B Sampang pada Selasa 6 Agustus 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pria yang karib disapa Bunwit tersebut menjalani hukuman selama 8 bulan sesuai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat karena tidak terbukti sebagai otak dalam perkara penembakan terhadap muarah di Kecamatan Banyu Atas, Sampang lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Hanggara Pratama, wartawan Tribun Madura yang telah terhubung bersama kita. Rekan Hanggara, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin, Kepala Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Madura, Moh Wijan telah bebas dari penjara, tepatnya dari kelas 2B Kabupaten Sampang. Moh Wijan ditahan karena perkara penembakan terhadap salah satu warga Kecamatan Banyu Atas, Kabupaten Sampang bernama Muarah pada akhir 2023 lalu. Moh Wijan atau akrab disapa Bunwit divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang selama 8 bulan karena dalam fakta persidangan
tidak terbukti sebagai otak dalam perkara penembakan tersebut. Kemudian pantauan di lokasi kediaman Muhammad Wijan, ribuan warga menyambut kedatangannya setelah bebas dari penjara. Warga menunggu dan berkumpul mulai dari jalan akses masuk ke rumah hingga halaman rumah Muhwijan sejak pagi hari, sehingga gemuruh lantunan selawat mengiringi saat Muhwijan bersama rombongan yang menjemput dari rutan tiba di kediaman sekitar 08.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan sejumlah tokoh agama sekaligus elit politik turut menyambut kepulangan Muhwijan, salah satunya pasangan Bacabub dan Bacawabu Pilkada 2024 yakni Muhammad bin Muafisaini atau Ramama dan Abdullah Hidayat. Dalam kesempatan itu Muhwijan membuka sapaan kepada masyarakat dengan mengajak membaca syahadat sekaligus berselawat dengan harapan menghapus segala kesalahan yang telah terjadi. Kemudian Muhwijan menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberi semangat sekaligus mendoakan hingga dirinya dapat melalui berbagai proses sejak peristiwa yang terjadi di akhir 2023 lalu. Demikian rekan Justina, kembali studio. Terima kasih rekan Hanggara Pratama wartawan Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, akhirnya terungkap Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga menjabat Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mendatangi Mapolda Jatim pada Selasa 6 Agustus 2024 pagi hari. Kakak kandung Muhammad Iskandar, Ketua Umum PKB tersebut melaporkan sosok mantan Sekjen PKB, Lukman Edi, terkait dugaan pencemaran nama baik. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan Anda. Oke, baik Justina. Akhirnya terungkap tujuan dari Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar atau biasa dipanggil Gus Halim, mendatangi Mapolda Jatim pada Selasa pagi kemarin. Kakak kandung dari Muhammad Iskandar yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB itu melaporkan sosok ex-sekjen PKB Lukman Edi yang terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Gus Halim, sosok Lukman Edi dianggap menyampaikan informasi kepada khalayak publik melalui media massa dan elektronik berbasis audiovisual yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang disampaikan oleh Lukman Edi tersebut seputar pengelolaan dana selama pelaksanaan pemilihan presiden ataupun pemilihan umum daerah. Padahal Gus Halim menerangkan semua penggunaan dana bantuan politik yang diberikan oleh pemerintah telah dilakukan upaya audit atau pelaporan yang dilampirkan surat pertanggungjawaban. Selain itu, hasil laporan penggunaan keuangan tersebut juga telah melalui serangkaian proses audit untuk memastikan keabsahan dan kevalidan atas hasil laporan tersebut. Gus Halim juga mengaku sudah memberikan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaporan atau pengaduan dugaan pencemaran nama baik tersebut ke pihak anggota Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur, seperti bukti tangkap layar berita di media online, cetakan hasil liputan di media cetak, kemudian video hasil wawancara yang memuat pernyataan dari Lukman Edi itu sendiri. Mengenai adanya proses saling klarifikasi antar kedua belah pihak atau tabayun atas permasalahan tersebut, Gus Halim mengaku dirinya cuma sebatas mengenal sosok Edi itu, Lukman Edi sebatas mengenal saja, namun tidak akrab sebagai teman dari Lukman Edi. Bahkan ia berdalih tidak memiliki nomor kontak dari Lukman Edi, sehingga kemungkinan untuk tabayun memiliki kesempatan yang terbilang kecil kemungkinannya. Saat disinggung manakala pihak Lukman Edi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan tersebut di kemudian hari, Gus Halim mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan atas kasus pelaporan hukum yang sedang diupayakannya di Mapolda Jawa Timur. Mengingat pihaknya menginginkan pengusatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik ini tetap disesuai dengan kaidah hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Bahkan menurut Gus Halim hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya komunikasi terbaru dari pihak Lukman permintaan maaf dalam bentuk apapun. Sementara itu, kasus Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Charles P. Tampu Bolon benarkan atas adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Gus Halim atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang masuk kepada laporan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Namun upaya hukum tersebut masih berstatus sebagai aduan masyarakat, sehingga pihaknya masih harus menelaah dan mendalami aduan tersebut untuk nantinya ditingkatkan menjadi laporan kepolisian di kemudian hari. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio.
Terima kasih rekan Luhur Pambudi wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim. Tentunya kebetulan dengan silaturahmi itu saya melaporkan Pak Lukman Edi yang melakukan menurut saya itu penistaan dengan cara memfitnah dan berita bohong, yaitu yang mengatakan bahwa elit PKB amburadul dalam mengelola keuangan, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan. Itu saya merasa itu sebuah fitnah yang kecil. Kenapa? Karena pertama dia menyebut dana pilpres. Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Tenggara DPW Sultra melaporkan mantan Sekjen Muhammad Lukman Edi ke Polda Sultra atas dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan terhadap Lukman Edi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda atas pernyataannya yang menyinggung Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Lukman Edi ke Polda Sultra dipimpin langsung Ketua DPW PKB Sultra Jailani pada Selasa 6 Agustus 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, wartawan Tribun News Sultra. Laude Ari, silakan laporan selengkapnya dari Anda rekan. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Ya, benar sekali kemarin sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Ketua DPW PKB Jailani mendatangi Polda Sulawesi Tenggara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara terkait pelaporan kepada mantan Sekjen PKB yaitu Muhammad Lukman Edi yang diduga menghina organisasi partai mereka dan menghina Ketua Umum Muhaimin Iskandar, di mana Jailani membawa sejumlah kader PKB Sulawesi Tenggara yang saat itu sedang berada di Mapolda Sulawesi Tenggara, dan di situ Jailani menyerahkan membuat laporan terkait pernyataan Lukman Edi yang menyebut bahwa PKB tidak memiliki andil atau tidak memiliki kontribusi terhadap warga Nahdlatul atau warga Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Dan itu Jailani meminta agar Lukman Edi bisa mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut, baik itu di media sosial atau pernyataan yang disampaikan oleh Lukman Edi itu. Jailani juga meminta untuk para pengurus DPW PKB Sulawesi Tenggara, baik itu di DPD kota maupun DPD kabupaten di daerah, 17 daerah, untuk melaporkan secara serentak, karena kemarin untuk DPW se-Indonesia sudah melaporkan terkait pernyataan Lukman Edi ini. Jailani meminta kepada polisi untuk bisa menyelesaikan atau mengusut kasus ini secara profesional, dan dirinya berharap bahwa Lukman Edi yang atas pernyataan itu bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian rekan Justina dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laude Ari, wartawan Tribun News Sultra atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Ketua DPW PKB Sultra Jailani. Kan ada misalnya itu soal yang paling kelihatan kan langsung mungkin partai, istilahnya tata kelola partai lah yang dianggap tidak transparan dan sebagainya, termasuk orang menganggap bahwa tapi sudah tidak memiliki kepentingan terhadap proses ini, padahal secara teknis PKB lah partai yang sebenarnya memiliki kepentingan sangat luar biasa terhadap komitmen PKB itu terhadap pesantren,
Pemirsa, demikian informasi live update siang Tribun News hari ini. Nantikan informasi terbaru selanjutnya di live update sore bersama rekan kami Adela Rizna. Saya Justina Kartika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain yakni lembah pendiam karena suasananya yang tenang dan juga damai. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini. Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siamang, rusa, babi hutan, hingga tapir dan juga kerbau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan live update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru Kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update sore Tribun News edisi Rabu 7 Agustus 2024.
Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update sore selengkapnya. Tribuners Polres Bogor berhasil menangkap pelaku penembakan di Jalan Raya Narogong, Kampung Lebak Pasar, Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun hal tersebut disampaikan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam konferensi pers di Mapolres Bogor Cibinong pada Selasa 6 Agustus. Kejadian penembakan tersebut terjadi pada Minggu 4 Agustus 2024, yakni sekira pukul 1 WIB. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Depok. Hieronymus Rama, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Dila dan Tribuners, Satreskrim Polres Bogor dan Satreskrim Polsek Kelapa Nunggal berhasil membekuk 3 pelaku penembakan yang terjadi di Jalan Raya Nogong, tepatnya di Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada Minggu 4 Agustus 2024. Nah, penembakan itu sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari saat adanya tawuran antara 2 kelompok gangster di Jalan Raya Narogong. Nah, tawurannya sendiri terjadi antara 2 orang yang mewakili satu gangster melawan kelompok lainnya yang terdiri dari 7 orang. Nah, saat terjadi tawuran ini, salah satu gangster yang terdiri dari 2 orang mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke kelompok lawannya. Namun ternyata peluru dari pistol yang ditembakkan itu mengenai salah satu pengendara jalan yang sedang melintas berinisial NAFB. Nah, setelah kejadian itu viral dan dilaporkan ke polisi pada Minggu pagi, Polres Bogor segera bertindak dan menyelidiki serta menangkap salah satu pelaku berinisial AR berusia 17 tahun di kampungnya di Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Lalu Polres Bogor terus melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkap salah satu pelaku lainnya, yaitu S di rumah kontrakan pelaku ketiga, yaitu AZ yang beralamat di perumahan Villa Nusa Indah di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan fakta bahwa AR bertindak sebagai joki atau pengendara motor dalam kerusuhan atau tawuran tersebut, sementara SI bertindak sebagai pelaku penembakan. SI sendiri berusia 19 tahun. Lalu AZ berperan sebagai penyedia senjata rakitan. Nah, dalam penggeledahan di rumah kontrakan milik AZ di Villa Nusa Indah, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada 5 Agustus lalu, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 senjata laras panjang, lalu 2 senjata laras pendek atau pistol rakitan jenis Makarov dan revolver, serta 1 airsoft gun jenis pistol revolver, serta ratusan peluru. Setidaknya ada 148 peluru dari berbagai kaliber yang disita polisi. Nah, setelah penangkapan ini, polisi melakukan rilis di Polres dan polisi melakukan pengembangan atas kejadian ini, terlebih terkait dengan penemuan senjata laras panjang dan laras pendek serta peluru dari berbagai kaliber, terkait dengan apakah pelaku pembuat senjata rakitan yaitu AZ mempunyai hubungan dengan jaringan teroris.
Nah, para pelaku ini dijerat dengan pasal 351 ayat 2 UU KUHP dan juga Undang-Undang Darurat Nomor 51 Tahun 1951 dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Demikian yang bisa kami laporkan. Adila, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama KPP Rio Wahyu Anggoro selaku Kapolres Bogor. Berikut untuk tayangannya. Dari hasil pemeriksaan didapatlah kronologis bahwa 2 orang antara AR dan SI ini berjanjian untuk melakukan tawuran melawan 7 orang yang kami amankan. 7 orang yang kami amankan menyampaikan bahwa saudara SI melakukan tembakan langsung kepada saudara MARF yang sekarang lagi dirawat. Akhirnya tim berkembang. Pihak kepolisian Polresta Solo mendalami kasus dugaan kekerasan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 2 supporter Persis Solo yang masih di bawah umur yakni MAS 15 tahun dan EF 16 tahun mengalami luka sayatan. Adapun langkah pendalaman tersebut dilakukan pihak kepolisian usai kedua korban resmi melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Solo sehari usai kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Andreas Kris, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio dan benar sekali. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi melalui Kasat Reskrim Polresta Surakarta Kompol Ismanto Yuwono benarkan terkait kejadian penyabetan celurit yang dialami oleh 2 orang supporter tim kebanggaan Kota Solo, Persis Solo pada hari Sabtu malam tanggal 3 Agustus 2024 yang lalu. Ismanto Yuwono mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi usai Persis Solo bertanding atau berlaga melawan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo dalam tajuk perebutan juara ketiga Piala Presiden 2024. Sedangkan dalam keterangan saksi ataupun korban, kejadian terjadi di dua lokasi yang berbeda, yaitu di sekitar Simpang 4 Panggung Solo atau Jalan Kolonel Sutarto, dan juga di Pendaringan atau di area belakang Universitas Negeri Surakarta. Kedua korban mengalami luka sayatan di bagian lengan kiri dan kaki kirinya akibat sabetan celurit. Dari keterangan korban tersebut, setidaknya diketahui ada lebih dari 2 orang yang melakukan atau menyerang mereka pada Sabtu malam hari tersebut dengan mengendarai sebuah kendaraan bermotor dan berboncengan 3. Dari keterangan juga pihak kepolisian telah mendalami termasuk dengan mendatangi TKP atau lokasi kejadian penyabetan celurit yang dialami oleh kedua supporter Solo tersebut, serta juga telah mengamankan rekaman atau video CCTV yang ada di sekitar lokasi untuk mencari keberadaan pelaku. Kabarnya pada siang hari ini para pelaku telah diamankan oleh pihak tugas kepolisian dan telah digelandang ke Mako Polresta Surakarta. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, sebuah video sejumlah personil kepolisian melakukan penilangan terhadap pengemudi truk di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi viral di media sosial. Adapun video tersebut diunggah akun media sosial @gue Cikarang. Dalam postingannya dituliskan viral sopir ditilang polisi saat sedang parkir di depan pabrik kawasan industri Cikarang.
Namun terkait hal itu, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Nopta Istaris menegaskan bahwa video viral tersebut tidak benar dan merupakan editan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Muhammad Azam, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan juga Tribuners, bahwa ada sebuah video yang memperlihatkan sejumlah personil kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi, juga sejumlah sopir truk, dan dinarasikan pada